Arnold, ada hal tidak terduga telah terjadi. Apa kau ingat dengan film Kembaran Jahat? Film tentang bocah kaya yang memaksa mengubah orang lain menjadi kembarannya, lalu mengirimkan klonnya, bukan dianya sendiri, kerapat berbahaya dan semacamnya. Jadi, iya, kami butuh kau untuk membantu salah satu kenalanku. Kau akan menggantikan Kim Jong-un selama sehari. Bisa kau bayangkan memimpin negara dengan populasi 25 juta jiwa yang hanya mematuhi, memuja, dan mendewakanmu hanya seorang saja. Tapi sejujurnya, mereka tidak punya pilihan dalam hal itu. Banyak hal yang kebanyakan dianggap biasa di sini hanya diizinkan untukmu saja. Misalnya, memakai pakaian dari desainer Eropa terbaik atau makan Nutella. Sementara kau sibuk dalam urusan penting negara, rumah luasmu dijaga oleh satu peleton prajurit bersenjata, pagar listrik, dan ladang ranjau. Bahkan ledakan bom nuklir akan ditangkal oleh dindingnya yang dibungkus dengan batang timah. Kini bersiaplah karena kita akan bepergian. Kim bilang dia tidak akan selamat melakukan ini untuk kedua kalinya. Dan itu tampak sangat mencurigakan. Jadi kau pergi menggantikannya. Kereta api lapis baja pribadimu memulai perjalanan langsung dari rumah ini. Kecepatannya tidak melebihi 60 km per jam. Itu karena bobot gerbongnya yang luar biasa yang diselubungi oleh pelat baja. Hanya untuk hari ini, semua ini menjadi milikmu. Panen tahun ini tidak berhasil dengan baik, seperti bisa kau lihat. Dan 10 juta warga mungkin akan mati kelaparan. Tentu saja masih ada 15 juta warga tersisa. Sebaiknya kalian tidak masuk ke sana selama sekitar 20 menit. Baiklah, silakan. Jika ini demi keamanan negara. Hanya presiden yang boleh pakai toilet portable. Semua urin dan sampel tinja diambil untuk memantau kesehatanmu dan memastikan tidak ada mata-mata. Amit-amit, mereka tahu tentang penyakitmu. Dan kamar yang terbaik di kota disewa hanya untukmu. Setelah kau pergi, tidak ada yang menduga presiden pernah menginap di situ. Polisi rahasia tidak akan meninggalkan satu sidik jari atau sehelai rambut pun dari penguasa agung ini. Sepertinya semua orang sudah menunggumu. Jangan katakan apapun, tersenyum saja dan lambaikan tanganmu. Aku sudah tahu Presiden Amerika tidak akan mengirim undangan rapat melalui jalur WhatsApp. Hei Arnie, kau yakin boleh mengambil foto di sini? Arnold, aku punya kabar buruk. Seluruh pemerintahan di dunia telah digulingkan. Dan kini mereka semua dipimpin oleh diktator. Ya, di satu sisi itu bagus. Tak akan ada yang meninggalkan negaranya lagi. Dan semua akan bekerja untuk kesejahteraan dan kejayaan negaranya di dunia. Tapi di sisi lain, di bawah rezim seperti itu, kebanyakan orang tidak akan tinggal di rumah atau di kompleks perumahan. Tapi di penjara, karena hukum di negara itu akan sangat ketat. Dan bahkan terkadang sangat aneh. Kau bisa lupakan soal keuntungan peradaban. Lagi pula, hubungan ekonomi dengan asing sudah tidak dibutuhkan lagi. Dan kini tiap negara akan bekerja untuk dirinya sendiri. Tapi itu berarti jika sebelumnya tidak ada industri berat di negaramu, seperti pembuatan kendaraan contohnya, kini kau tidak akan bisa mendapatkan mobil baru. Dan yang bisa kau harapkan hanyalah sepeda jelek itu saja. Dan aku tidak bilang bahwa semua media sosial akan menghilang. Tapi kini kau hanya bisa berbincang secara pribadi dengan teman jauh di dalam hutan. Juga dengan radio yang disetel dengan sangat keras. Dan sekarang, bahkan jika ingin potong rambut, gaya rambutmu itu harus mendapat persetujuan dari pemerintah setempat. Dan hanya ada sedikit gaya rambut yang disetujui oleh pemerintah. Tapi yang lebih menakutkan adalah kini semua negara saling curiga. Mereka bisa menjadi potensi ancaman. Jadi, sekarang hampir semua sumber daya diinvestasikan untuk pengembangan militer. Dan sayangnya suatu hari nanti, seseorang akan lepas kendali dan menekan tombol merah itu. Berhasil! Bilang halo untuk semua orang dariku. Hei, mau kemana kau? Baiklah. Tunggu. Tolong beritahu aku, apa setidaknya kau sudah mematikan dulu siarannya? Sudah berakhir. Tunggu sebentar. Sepertinya orang menyukainya. Lihat ini, Arnold. Kita telah menemukan konten sempurna yang ingin ditonton jutaan orang. Kau punya lebih banyak pelanggan dari Eminem, PewDiePie, bahkan T-Series. Ini bahkan sulit dipercaya. Suaramu terdengar dari semua gadget di seluruh dunia, dan itu artinya kita jadi kaya. Woohoo! Bahkan semua merek terkeren memberikan banyak tawaran iklan kepadamu. Selebritas antre untuk berkolaborasi dalam film denganmu. Tapi siapa peduli dengan para selebritas ini? Lolita mulai memfollowmu di Instagram.
Ya, tentu saja ini terjadi karena baru beberapa jam yang lalu, album solomu sudah dirilis di iTunes yang telah mengungguli Ed Sheeran dan Billie Eilish. Arnold, sekarang aku rasa adalah momen terpenting dalam hidupmu. Kau berhadapan dengan presiden miliarder tepat di depanmu. Kau bisa meminta apapun padanya. Dan ngomong-ngomong, apa yang kau minta? Sayang sekali, kali ini Trump akan menghinamu. Dan bukan aku, karena sekarang kau akan menggantikannya sepanjang hari. Mengapa itu menjadi ejekan? Lihat saja apa yang dia makan. Keripik, burger, sungai cola, dan kau akan mati sebelum kiamat. Setelah makan egg muffin dan coke untuk sarapan pagi, kau akan mengadakan pertemuan dengan petugas keamanan, menandatangani beberapa dokumen. Persetan dengan itu. Ayo kita bersenang-senang di seputar kota. Kau sekarang menunggu iring-iringan mobil kepresidenan. Ini adalah 12 mobil anti peluru identik yang bisa menahan ledakan dari bom. Kau juga punya akses untuk bisa menghubungi seluruh pemimpin dunia. Saatnya makan siang dan pizza besar menantimu dengan saus tomat dan susu kocok coklat. Ini agak membosankan. Mungkin kita harus umumkan keadaan darurat. Atau aku tahu, kita bisa menjebak Kim Jong-un. Mungkin kita harus mendukung undang-undang seperti setiap warga negara Amerika harus berlangganan Meet Arnold. Rumahku, istanaku. Untuk makan malam ada kaki ayam dari KFC dan tentu saja banyak cola. Ada yang memberitahuku bahwa Trump makan ini hanya untuk pencitraan saja, tapi pada kenyataannya... Oh, jadi itu sebabnya dia menerima gaji tahunan hanya $1. Kau meminta gajinya sebagai hadiah. Apa? Kau memang seperti budak. Jadi, kau mendapatkan gajimu, tapi kau harus membayar pajak totalnya $400.000 yang merupakan gaji awal Trump, meskipun dia memberikannya kepada agen federal. Jadi, Arnold, ginjal mana yang akan kau jual? Pada tahun 2050, bumi mengalami pemanasan global. Populasinya bertambah hingga lebih dari 10 miliar orang. Kelebihan populasi ini menyebabkan kekurangan air bersih. Bisa kau bayangkan, planet ini berada di tepi kehancuran dan mereka memperebutkan Pepsi. Baik, kembali ke misi kita. Pada tahun 2050, semua orang punya implan cybernatika. Dan karena drone musuh bisa mendeteksi implan itu pada jarak 10 km. Kau, Arnold, adalah orang paling tidak terdeteksi dan tidak terkalahkan di tahun 2050. Kaulah yang akan membantu mengubah arah peperangan. Prajurit berkumpul. Jadi Arnold, musuh sudah terlihat berada di utara, tapi jalannya terhalang oleh senjata elektromagnetik. Alih-alih proyektil, mereka menembakkan impuls listrik dan kecepatan impulsnya mencapai 7.000 km per jam. Kita harus cari tempat berlindung, cepat. Turun ke terowongan subway. Kau berhasil menghindari senjata itu, Arnold. Tapi kini ada masalah lain. Pemindai mendeteksi adanya drone. Dan jangan cemas, Arnold. Ingat, semua drone ini tidak akan menyadari keberadaanmu. Kau hanya perlu segera melewati mereka dan matikan dayanya. Bagus, Arnold. Masa depan jelas belum siap untuk orang sepertimu. Lanjutkan, kawan. Kau hampir sampai. Waktunya untuk ke permukaan. Arnold, ada banyak musuh di sekitar. Masuklah ke dalam baju pelindung. Dengan itu, kau bisa menjadi prajurit super dan bepergian jauh tanpa merasa lelah. Dan semua aktivitas fisik menjadi 20 kali lebih mudah dibanding sebelumnya. Kini kau tidak terhentikan, Arnold. Kini kau hanya perlu menguasai pengendalinya. Arnold, tidak! Kau baru saja membunuh dirimu di masa depan. Oke, baiklah. Tak ada waktu untuk berduka. Musuhmu datang. Kau punya pelontar api. Gunakan! Oh yeah, tidak ada yang mengira bahwa ini suatu hari akan terjadi di Hollywood. Arnold, awas! Ada roket! Apa yang terjadi? Arnold, lari! Astaga, sepertinya kita sekarang ada di abad ke-13 dan kita di sini selama zaman Inkuisisi Suci, perjalanan yang luar biasa. Misi utama Inkuisisi adalah memerangi para bidat. Hei, apa salah Arnold?
Aku mengerti sekarang. Mereka itu mengira ponselmu sebagai senjata ilmu hitam. Inkuisisi tidak sejalan dengan kemajuan teknologi. Ketika Galileo membuktikan bahwa bumi berputar mengelilingi matahari, itu sepenuhnya bertentangan dengan pandangan Katolik. Arnold, kau kurang beruntung. Di masa itu, semua gadis berambut merah dicurigai punya hubungan dengan iblis. Tenanglah, awalnya mereka hanya akan menanyaimu. Sekarang duduk dan tenanglah. Kursi-kursi di sini terbuat dari besi khusus sehingga bisa dipanaskan. Pengakuan biasanya diperoleh melalui penyiksaan. Kau harus lepaskan kesesatanmu, Arnold. Selama masa inkuisisi, banyak ritual kafir disalahartikan sebagai ilmu hitam. Mereka mencoba untuk mengubah orang kafir menjadi Katolik. Ayo Arnold, peluklah agama Katolik dan kau akan bebas. Memang benar bahwa inkuisisi terkadang membebaskan mereka yang benar-benar bertobat. Omong kosong, apalagi sekarang. Sepertinya seseorang melaporkanmu. Orang sering menuduh orang lain sesat untuk menyingkirkan mereka. Entah apa kau mampu menanggung lebih banyak siksaan ini, Arnold. Temui ini, sepatu bot Spanyol, lalu garpu bidat, dan kursi piramid Yudas. Arnold, aku sangat menyarankanmu untuk mengakui semuanya. Oke, dengan tanda tangan, kau mengakui bahwa kau adalah ahli nujum, tukang sihir, dan nom. Hal positifnya adalah siksaan sudah berakhir dan inkuisisi kenyataannya tidak mengeksekusi orang. Setelah kau mengaku, pelaku divonis di pengadilan negara. Tenang, Arnie, tidak ada yang akan membakarmu. Menurut hukum, mereka hanya akan memenggal kepalamu. Wow, Arnold, aku ucapkan selamat. Kau sudah mati dan pergi ke surga. Arnold, berbarislah dan tunggu sampai Saint Peter mempersilakanmu masuk. Ini sangat keren. Hei, wow, lihat. Apa itu John Lennon? Tidak, tunggu. Bukan, dia itu Yesus. Di sini bahkan terdapat dinding lukisan Tuhan yang dibuat oleh seniman-seniman bersejarah yang hebat. Pada zaman dahulu kala, orang percaya bahwa Tuhan itu menakutkan dan haus darah. Sebagai contoh, suku Aztec selalu mengorbankan orang-orang pada dewa mereka, Huitzilopochtli, untuk menurunkan hujan. Dewa-dewa Yunani kuno mengibaratkan diri mereka sebagai manusia atau fenomena alam. Sayangnya, Arnie, di surga Kristen tidak seperti surganya Muslim. Kau tidak akan mendapatkan 72 gadis perawan. Tapi hei, lihat, di sana itu John Lennon. Atau apa itu Yesus lagi. Dan inilah dia. Dia memiliki banyak nama. Sang Pencipta, Yehova, Adonai, Yahweh, Tuhan. Oh, shh, dia sedang tidur. Sebaiknya jangan main-main dengan barang-barangnya, Arnie. Arnold, apa-apaan kau ini? Kau tidak boleh masuk ke sana. Ini adalah pusat kendali untuk seluruh dunia. Jangan sentuh apapun, Arnold. Oh, ini tidak bagus. Selama beberapa abad terakhir, kepercayaan agama di dunia telah menurun. Dan Tuhan, sebagai yang paling populer di dunia, memiliki banyak hater. Jangan coba-coba memerankan Tuhan, Arnold. Manusia terlalu serakah untuk peran ini. Banyak sekali contoh dari sejarah, dan semuanya berakhir dengan sangat buruk. Arnold, hentikan! Ini bukan lelucon, sobat. Bagus, sekarang semuanya menjadi kacau. Keyakinan yang fanatik selalu menyebabkan perang. Dan sekarang perang salib nuklir telah dimulai. Arnold, berhenti sebelum terlambat. Apa kau mendengarkanku? Phew, tepat pada waktunya. Hei, Tuhan, jangan salah sangka ya. Tapi terima kasih Tuhan kau di sini. Arnold, sepertinya tamat riwayatmu. Aku putuskan untuk ke kamar mayat dan mengucapkan perpisahan padamu. Dan astaga, kau masih hidup? Tidak, kau telah dibangkitkan. Sepertinya ramuan yang kau minum tadi itu berhasil. Sekarang kau abadi. Kuucapkan selamat, Arnold. Sekarang kau akan jadi organisme yang hidup paling lama di bumi ini. Kini tubuhmu beregenerasi. Dan ungkapan penuaan sel kini hanya jadi lelucon untukmu. Jadi, bagaimana kau akan memanfaatkan keabadianmu?
Aku paham, kau akan menyeberang jalan saat lampu merah. Melecehkan gadis manapun. Kau juga akan memenangkan kontes mirip Kenny McCormick. Itu konyol sekali. Kau punya usia yang tidak terbatas. Dan kau habiskan untuk itu. Arnold, kau bisa mempelajari apapun di dunia. Mempelajari ilmu bela diri apapun. Dan bahkan menjelajah dan menjajah galaksi baru. Arnold, bagaimana kalau kau berhenti menyia-nyiakan waktumu? Oke, jadi mungkin selama 200 tahun kau akan menyaksikan semua serial Netflix. Sepertinya kau jadi sedikit bosan, ditambah rumahmu mulai membusuk dan kau masih tetap muda. Salah satu kekurangan dari keabadian adalah kau harus ditinggal oleh semua yang kau sayang. Ditambah, dunia di sekitarmu berubah dengan cepat, tapi kau akan tertinggal dalam prosesnya. Dan di masyarakat, kau akan merasa berlebihan. Segala hal yang sebelumnya penting bagimu, perlahan akan menghilang. Seiring waktu, segalanya tidak akan menyenangkan atau mengejutkanmu karena kau sudah melihat semuanya. Kau akan jadi sangat tertekan. Maaf kawan, tapi itu percuma. Hentikan Arnold, kau tahu dirimu itu abadi. Arnold, ayo kita tonton acaranya. Arnold, oh oke, aku tidak akan mengganggumu. Kau sedang menunggu temanmu? Temanku tidak mungkin bersikap seperti itu. Arnold, kali ini apa yang telah kau perbuat? Oh, bukan kau, tapi bibimu yang berbahaya itu. Setelah terakhir kali bebas, dia kembali dengan kebiasaan jahat lamanya lagi. Dan kini FBI menahanmu selama 24 jam. Karena ya, kau yang paling mengenal dia. Ada sekitar 15.000 agen yang bekerja untuk FBI dengan 56 kantor wilayah. Fasilitas pelatihan utama mereka terletak di Quantico, Virginia. Setiap waktu ada lebih dari 100 agen khusus di fasilitas tersebut, siap untuk melatih agen kita. Mereka juga akan melatih Arnold kita. Seorang agen FBI harus siap untuk apapun juga, tapi tidak untuk ini. Bagaimana mungkin itu bisa membantu Arnold? Agen FBI mendapat hak membawa senjata pada tahun 1934, tepat 26 tahun setelah pembentukan mereka. Kini, latihan ketepatan menembak sangat diperlukan dan salah satu pelatihan paling penting. Dan sepertinya Arnold melakukan itu dengan baik. Setelah membuktikan kemampuannya di semua tahap pelatihan, Arnold kita akan menjadi agen FBI selama 24 jam. Rekan yang lumayan, Arnie. Mungkin Arnold kita akan mencoba peruntungannya di Departemen Cyber yang dibentuk pada tahun 2002. Di sanalah mereka memiliki teknologi termutakhir yang akan membantu Arnold dalam pencariannya. Apa kau sudah menemukan apa yang kau cari, Arnold? Ayolah, yang benar saja Arnold, memang seharusnya aku tidak berharap banyak. Lagi pula, kau selalu mementingkan perutmu dulu. Berkat petunjuk yang diterima oleh, tentu saja bukan Arnold, FBI berhasil mengetahui di mana kaki tangan bibinya tinggal. Biker jahat yang dikenal dengan Buffalo Joe. Dan kini dilaksanakan operasi khusus untuk itu. Ini dia tersangka kita. Semua bersiap. Oh, ayolah Arnold, selalu saja ada masalah denganmu. Arnold, ayo. Rekan-rekanmu butuh bantuan. Bagaimana kau akan menghentikannya jika seperti itu? Apa? Tidak mungkin. Entah bagaimana, kebodohanmu membantumu. Ini kesempatanmu menginterogasi tahanan. Jadi Arnold, untuk dapat jawaban, kau harus mengajukan pertanyaan. Dan orang bilang diam itu emas. Oh, ternyata kau punya ide ya. Kau akan memberikan pelajaran bersikap baik kah? Oh astaga, gerakan yang sangat menyiksa. Arnold, aku tidak mengenalimu. Aku tidak mengira kau bisa menaklukkan tumpukan otot ini seolah dia itu adalah anak kecil. Arnold, kau sudah hampir bisa menangkap bibimu itu. Aku lihat kau sudah menjadi agen FBI yang sejati, Arnold. Tapi kau masih bertindak seperti polisi biasa. Hei, bagaimana kalau kita lanjutkan pencarian bibimu itu? Sekarang mari kita mengintip ke dalam arsip FBI. Tepatnya lebih dari 5.000 helai rambut individu disimpan di sini sebagai bukti. Bahkan ada berkas kasus untuk Charlie Chaplin dan John Lennon. Kita perlu menemukan berkas kasus bibimu agar kita mendapatkan surat perintah untuk menyadapnya. Sekarang kita akan menyadap bibimu seperti halnya dengan Pablo Escobar. Dan menurut informasi terbaru, bibimu saat ini baru saja memesan pizza. Arnold, ini kesempatanmu.
kau bisa untuk menyamar. Demi keselamatanmu, kau akan memakai mikrofon tersembunyi dan tugasmu memasang mikrofon kecil di kantornya secara diam-diam. Waktunya sekarang. Lakukanlah, Arnold. Sekarang semuanya tergantung kepadamu. Tentu saja sangat penting bagimu untuk mencoba bertindak senatural mungkin. Ay. Bel pintu yang luar biasa. Arnie, ayo segera masuk ke rumahnya. Ini adalah kesempatanmu. Masuk! Ayo Arnold, ini adalah misimu. Masuk dan pasang mikrofon kecil itu di kantornya. Bagus. Sekarang perlahan dan hati-hati menyelinap lebih dekat. Yikes! Kita tampaknya dapat sedikit masalah, Arnold. Cepat, pikirkan sesuatu. Oh, tidak. Arnold, keluar, lari, sebelum terlambat. Dia ternyata lebih berbahaya dari dugaanku. Arnie, tunggu. Seseorang pasti akan menyelamatkanmu. Kau ketahuan, sobat. Sekarang dia pasti akan membunuhmu tanpa pandang bulu. Ternyata kau suka sepak bola ya? Kau selalu membuatku terkesan. Kegembiraan itu hanya sebentar. Hati-hati. Atau apa kau sungguh menyukai piksel mati di layar televisimu? Hei, kutu kupret, apa yang kau lakukan? Baiklah Arnold, itu memang sudah watakmu selalu begitu. Nah, itu adalah lompatan kuantum. Tampaknya hasil pertandingan penting tergantung kepadamu. Dan kau sekarang adalah bintang sepak bola Ronaldo. Bukan, maksudnya bukan yang itu. Ini adalah Ronaldo, pemain Brazil. Tapi kau sekarang adalah pemegang 5 bola emas Cristiano Ronaldo, pemain dari Portugal. Saatnya untuk menyerang. Nah, apa yang bisa diharapkan dari bentuk fisikmu itu? Mungkin sebaiknya kau lari dari semua penggemarmu yang sedang murka. Untungnya, kau bisa sembunyi dari jutaan penggemar yang marah di rumah besarmu. Arnaldo, kau berada di rumah pelayan, bodoh. Rumah megahmu letaknya ada di ujung jalan. Rumah sebesar itu pasti memiliki pelayan. Selain itu, ada gym, lalu kolam renang, ruang biliar, spa, dan 2 pintu masuk rahasia yang menjamin bahwa tidak ada jurnalis yang akan melihatmu. Arnaldo, kau di mana? Oh, aku tahu. Coba bayangkan bahwa tubuh Ronaldo hanya memiliki 7% lemak tubuh. Meskipun usianya sudah 35 tahun, menurut laporan biologisnya, kondisi kesehatannya sama dengan tubuh yang berusia 23 tahun. Cristiano mengkonsumsi sekitar 3.000 kalori sehari, yang ia bagi menjadi 6 porsi yang kecil. Aku tahu kau lakukan ini juga, tapi kau tidak olahraga sama sekali. Apa kau berpikir semua ini gampang untuk dijalani? Cristiano memiliki Instagram paling populer di dunia dengan hampir 250 juta subscriber, setara dengan 34% dari populasi Eropa atau 76% dari Amerika Serikat. Dan karena mereka tidak bisa menjangkaumu di dunia nyata, mereka akan gunakan jalur internet. Jadi kau benar-benar sudah mengacaukan semua ini? Sepertinya sudah waktunya untuk kabur dari rumahmu sendiri, bodoh. Benar, ini adalah garasimu. McLaren Senna, Rolls-Royce Phantom, Bugatti Chiron, dan Veyron, dan Ferrari 599 senilai $7 juta. Jangan tergelincir pada air liurmu sendiri. Kita tidak bisa memilih takdir kita. Itu sudah ditentukan. Arnold, awas! Wow, sepertinya ada yang menumpahkan limbah radioaktif di sini. Hei, Arnold, sekarang kau bisa menjadi superhero. Apakah kau tahu kalau Wolverine Marvel awalnya disebut Benjerman? Jadi dalam kasus ini, kau adalah Beef Skunk Backerman. Keren! Ini pertama kalinya dalam sejarah ketika seorang superhero memiliki 3 kekuatan super. Tapi kau bukan satu-satunya yang punya kekuatan super, Arnie. Misalnya, Master Pedang dari Jepang, Isao Machi, mampu membelah peluru yang melaju dengan kecepatan 320 km per jam.
Slavia Pajkic dari Serbia benar-benar kuat untuk menahan 20.000 volt listrik. Dan dia juga bisa memasak makanan dengan mengalirkan arus listrik ke seluruh tubuhnya. Sedangkan Wim Hof dari Belanda mampu bertahan di bawah suhu nol selama berjam-jam. Dan bahkan mendaki gunung Everest hanya dengan memakai celana dalam. Bagaimana denganmu, Arnold? Wow, selamat ya. Aku melihatmu telah mendapat kemampuan untuk memalu paku dengan tengkorakmu, membangun bendungan, dan bahkan mengembangbiakan kutu super di tubuhmu sendiri. Tapi serius, jika kau pikir kekuatan supermu itu menggelikan, coba periksa Doc Welder DC Comics yang kekuatannya adalah mengelas anjing ke musuh-musuhnya. Dan Zeitgeist dari X-Men setelah pesta minum sepanjang malam menyadari bahwa dia punya kemampuan untuk memuntahkan asam. Tahukah kau bahwa kekayaan bersih Batman adalah 98 miliar dolar? Tampaknya menjadi superhero bisa menjadi bisnis yang sangat menguntungkan. Dan salinan pertama buku komik Superman dijual di pelelangan seharga 3,5 juta dolar. Dan bila dilihat dari jumlah permintaan di Google, Spider-Man sekarang lebih populer daripada Presiden Amerika Serikat. Arnold, aku paham ini pastinya keren, tapi tetap saja tugas utama seorang pahlawan super bukanlah untuk menikmati kesenangan, tapi untuk berjuang demi kebaikan. Hai teman-teman, dunia dalam bahaya. Dunia hancur tanpa kalian. Oke, jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Gadis ini punya lensa kontak yang terhubung dengan internet. Dia bisa mencari informasi apapun tentangmu hanya dalam beberapa detik. Di sini kau akan mati sebagai perjaka. Masuklah. Lift luar angkasa ini akan membawamu pada ketinggian 35.000 km di atas permukaan laut. Langsung menuju ring besar yang akan mengubah energi rotasi bumi menjadi listrik. Di sebelah kananmu ada toko anggota tubuh manusia. Ayo kita masuk ke dalam dan kita cari pengganti untuk jarimu yang malang. Dokter ini bisa menciptakan kembali seluruh organisme hanya dari genomnya. Jadi semua kebun binatang di sini penuh dengan dinosaurus, burung dodo, dan bahkan manusia Neanderthal. Kau ingin camilan? Printer 3 dimensi di sini mencetak makanan dari sel hewan buatan, tepung sintetis, dan mineral. Dan rasanya lebih enak dibanding makanan dari tahun 2019. Dunia yang sangat indah, bukan? Tapi itu semua bisa jadi sangat berbeda. Apa kau tahu, Arnold, bahwa di dunia ini ada 15.000 hulu ledak dengan kapasitas gabungan sekitar 7.500 megaton? Kau mungkin juga harus tahu bahwa 5 menit yang lalu aku mengirim salah satunya ke arahmu. Sia-sia saja menginjak gas, Arnold. Gelombang pulsa elektromagnetik mematikan semua elektronik. Mobil modern begitu penuh keterbatasan. Selanjutnya, kau akan terkena gelombang kejut. Bahkan jika mobil tua karatan ini terbuat dari grafin padat, yang pada tingkat atom lebih kuat dari berlian, dan entah tiba-tiba secara ajaib kau selamat dari kehancuran ini, kau masih akan melalui penderitaan hidup. Bangunkan pantat teposmu keluar, Arnold. Kami perlu memeriksa seberapa jauh kau dari epicentrum ledakan. Ingat, jika kau melihat awan jamur, julurkan tanganmu ke arah itu dan angkat ibu jari. Jika awan lebih besar dari ibu jarimu, artinya kau berada di zona radioaktif. Pria yang beruntung. Apa kau memiliki tabir surya? Itu tidak akan menolongmu, bodoh. Aku bercanda. Kau harus menjauh dari sini. Cepat. Isotop radioaktif, meskipun sedikit, sudah bisa mulai menghancurkan DNA-mu secara perlahan. Bagaimana perasaanmu, kawan? Iya, benar ini saat yang tepat untuk mandi. Menghindari kontak dengan barang yang terkontaminasi dan menggunakan prosedur air khusus bisa meningkatkan peluangmu untuk bertahan hidup. Lakukan filter air, Arnold. Bahkan radiasi yang paling lemah pun akan menghasilkan tumor yang semakin ganas.